Apa keunggulan tongkat kayu bidara yang original, alami, bentukan dari alam, dan bagaimana cara memperkuatnya untuk media terapi ruqyah? Maka tonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami bidarasurga.com. Kali ini bagaimana cara membuat dan memperkuat tongkat kayu bidara sebagai media terapi ruqyah. Simpelnya ya, cari aja di alam tongkat bahan kayu bidara, terutama di area yang tandus bebatuan. Kenapa demikian? Karena bahannya lebih kuat. Pohon bidara yang tumbuh di area bebatuan dan tandus maka memiliki tekstur kayu yang lebih kuat dibanding dengan tanah yang lembek. Ya, itu berdasarkan pengalaman kami. Kalau bisa kita ambil dengan akarnya, seperti yang ada di hadapan kita ini. Ini awalnya seperti ini, ya. Ini permukaan tanah, ini akar, ya. Kemudian kita cabut dan kita balik jadi handle. Dia jadi handle-nya, berubah jadi handle. Batang atasnya ini berubah menjadi stik kayunya, sehingga tampil unik, ya, tampil unik. Bahan kayu bidara itu, kawan-kawanku, kalau natural itu memang modelnya unik. Satu, yang kedua, tampil lebih kuat kalau memang tumbuh di area yang tepat. Yang ketiga, kawan-kawanku, tidak bisa ditiru. Jadi tongkat kayu bidara yang model natural seperti ini itu tidak ada yang bisa menirunya. Bahkan satu-satunya yang kita miliki di dunia ini yang hanya ini. Yang lain tidak bisa memilikinya, tidak bisa ditiru. Itu tongkat kayu bidara yang natural, keunggulannya dibanding dengan tongkat kayu bidara yang profil. Profil itu maksudnya dicetak, dibuat. Itu bisa direplika, bisa ditiru, dan mudah untuk kita membuatnya. Tentu saja keunggulan yang profil itu presisi. Presisi itu maksudnya lurus batangnya dari ujung ke ujung. Kenapa demikian? Karena menggunakan mesin. Dan bisa dibuat dalam 3 jam, 2 jam selesai. Tetapi kalau tongkat yang natural seperti ini, itu cari di alam, dan itu belum tentu dapat tentunya, untung-untungan maksud saya, yaitu qadarullah, ya Allah yang mentakdirkannya. Nah, itu keunggulan dari tongkat kayu bidara yang natural, yang original. Seperti yang ada di hadapan ini adalah pesanan dari salah satu ustadz di Indonesia, Ustadz Kondang. Mudah-mudahan penuh berkah hidupnya, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menebar kebaikan. Kawan-kawanku yang dimuliakan oleh Allah, tongkat bidara ini bahannya sudah langka. Padahal bidara itu adalah tanaman surga. Surat Al-Waqiah salah satunya ayat 27-28. Bidara adalah Sidratul Muntaha, pohon yang ada di langit ketujuh. Oleh karena itu wajar kalau bidara ini adalah media yang paling ditakuti oleh jin, racun bagi syaitan. Maka kita sering kan menggunakan daun bidara untuk mengobati berbagai macam gangguan sihir. Nah, tongkatnya itu juga memberikan pengaruh dalam proses penyembuhan dari gangguan jin dan sihir. Ini bukan bicara tentang magic ya. Ini bicara tentang rasional dan ada dalilnya. Sebagaimana nyamuk tidak suka terhadap bau bunga lavender. Ada banyak yang salah mengartikan saya bicara terkait dengan bidara memiliki kekuatan yang ditakuti oleh jin, dibawa ke makna syirik, dibawa ke makna yang klinik. Padahal ini tidak lebih, tidak bukan. Segala sesuatu yang beraroma sorga pasti memiliki nilai kebaikan, dan bangsa jin fasik tidak suka terhadap berbagai macam bentuk nilai-nilai kebaikan.
bahkan justru mengajak kepada kemungkaran, ketidakbaikan, kemaksiatan. Maka menggunakan tongkat bidara adalah simbol kebaikan. Ya, ini adalah simbol kebaikan, membawa energi positif, mengingatkan surga, tidak disenangi oleh bangsa jin fasik dan seterusnya. Oke, sekarang bagaimana cara menguatkannya ya? Cara menguatkan setelah kita proses, ya, cabut dari akarnya, kemudian kita potong, kita potong bagian-bagian yang akan kita buang, kemudian kita kulitin. Kulitnya itu dibersihin, kulitnya dibersihkan semuanya, kemudian diamkan sampai kering, ya, sampai kering agar kita bisa untuk memprosesnya. Setelah diamkan sampai kering, kemudian selanjutnya kita amplas ya, kita haluskan. Kita haluskan menggunakan amplas ukuran 100 atau ukuran 80. Setelah beres di amplas, kita bentuk ya, kita bentuk. Kalau sekiranya stik batangnya ini belum lurus ya, pada saat kita baru ambil itu diikat dengan pipa besi. Diikat dengan pipa besi, kemudian diamkan. Setelah didiamkan, nanti akan mengering batangnya, kemudian akan mengikuti lurusnya pipa besi tersebut. Baru kita proses amplas. Setelah kita proses amplas itu selesai, langkah selanjutnya, nah ini yang penting ini, menguatkannya. Menguatkan dan mengisi energi positif lebih ampuh lagi, yaitu dengan melumuri daun bidara yang sudah ditumbuk, yang sudah dibacakan ayat-ayat ru'yah, kemudian kita oles nih, kita oles tongkat tersebut sambil membaca ayat-ayat ru'yah. Setelah itu diamkan selama 1 malam. Nanti akan meresap daun bidara tersebut ke kayu tongkat ini. Dan salah satu keunikannya, daunnya nanti itu akan mengisi pori-pori yang berlubang atau menyerap. Warnanya akan berubah menjadi kehijau-hijauan. Nah, dari sini kita oles lagi pakai amplas yang lebih halus. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya kita boleh mempernis. Mempernis itu melapis dengan bening. Fungsinya agar menjaga pori-pori dan lebih awet. Kayunya ini lebih awet. Kalau tidak dipernis boleh-boleh saja, itu selera masing-masing. Itu kawan-kawanku terkait dengan tongkat kayu bidara. Ini sudah dipesan oleh salah satu Ustadz kondang. Mudah-mudahan tongkat ini bisa memberikan kemanfaatan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Segala sesuatu di muka bumi ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik daun, pohon, batu, hewan, dengan cara mereka masing-masing. Maka sayangilah semua yang ada di lingkungan sekitar kita selama mengingat dan menuju kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk tongkat ini. Mudah-mudahan dimanapun berada, tongkat ini membawa kemanfaatan. Itu harapan kami. Ada makna filosofisnya dari tongkat yang kami buat. Bukan asal-asalan. Ini dibuat berdasarkan masukan dari pemesan dan juga kreasi dari kami. Ini tongkat asalnya merupakan akar ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini akar, kemudian tertutup tanah. Ini ada benggolan akarnya. Nah, yang dipertahankan benggolan akarnya ini berjumlah 6. Sehingga simbolisasi dari makna filosofis rukun iman yang harus kita pegang. Memang akar itu di bawah permukaan tanah tidak terlihat sebagaimana rukun iman. Kemudian harus melahirkan cabang. Cabang di sini, cabang tongkatnya adalah benggol. Nah, seperti yang ada di hadapan kita ini. Ini benggolnya. Ya. Ini ada benggolnya, ini ada benggolnya. Nah, benggol ini seperti ini kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini kami pertahankan ada 5 benggol sebagaimana rukun Islam, sehingga yang memegang tongkat ini diharapkan bisa mempertahankan rukun iman dan rukun
Islam. Jika kawan-kawan memang berminat dengan tongkat original berbahan asli kayu bidara terbuat dari akar, silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang tertera tersebut atau klik saja pojok kanan atas, akan jumpa dengan online shop kami bidarasurga.com. Kita akan packing menggunakan paralon ya, sehingga akan terjaga keamanannya dan akan sampai pada tujuan dengan selamat. Jangan lupa untuk like, share, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau dikirim ke Ustadz Nasional ya, Ustadz Akbar. Nanti aja lihat di YouTube-nya.